Hai anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, pada hari ini kalian berjumpa lagi dengan Miss Febri dalam pelajaran matematika. Miss Febri, kan kita sudah kuis, kan materinya sudah selesai. Miss Febri sekarang mau mengajarkan apa? Nah, sekarang Miss Febri itu cuma mau memberitahu kepada kalian nilai kuisnya walaupun masih ada yang salah tapi bagi Miss Febri sudah baik. Oke. Nah, ingat sebentar lagi kita kan sudah mau ujian akhir semester. Ya kan? Ayo, siapa yang mau kelas 2? Pasti semuanya mau naik kelas 2 kan? Tapi sebelum nanti kalian ujian, Miss Febri akan memberikan kepada kalian beberapa soal. Miss Febri mau kamu kerjakan soal tersebut sebagai latihan kamu untuk ujian minggu depan. Nah, Miss Febri latihan soalnya tentang apa? Pasti tentang number 100. Jadi ada tentang addition, ada tentang subtraction, ada juga comparing number ya. Ingat, jadi kamu harus tahu apa itu comparing number, greater, apa greater? Lebih besar, smaller lebih kecil, more lebih banyak, less lebih sedikit. Kalau dia the greatest berarti paling banyak, sedangkan the smallest itu adalah paling sedikit. Oke, kamu ingat tentang itu. Nanti Miss Febri kasih soalnya. Ada juga dia tentang addition and subtraction with 100. Nah, kalau di addition dan di subtraction ada dibilang dengan regrouping dan not regrouping. Jadi ada dia sistem kelompok dan tidak sistem kelompok. Maksudnya di sini ada dia kalau di penjumlahan itu ada sistem menyimpan. Kalau di pengurangan itu ada namanya sistem meminjam. Nah, sebelum nanti Miss Febri kasih kamu latihan soal, Miss Febri akan berikan beberapa contoh untuk kamu. Oke? Nah, kali ini Miss Febri akan memberikan kamu contoh itu tentang addition and subtraction number with 100. Jadi di sini nanti ada yang namanya sistem menyimpan dan sistem meminjam. Karena menurut Miss Febri, anak-anaknya Miss Febri ini kurang fokus kalau mengerjakan soal addition dan subtraction. Jadi Miss Febri akan memberikan beberapa contoh. Setelah contoh itu, nanti kamu kerjakan latihannya Miss Febri kasih. Oke? Oke, Miss Febri akan mulai dari addition without regrouping. Jadi kamu akan menjumlahkan itu tanpa sistem menyimpan. Contoh soalnya seperti ini. 5 ditambah 4 itu berapa? 9. Sedangkan angka 3 yang di sini itu tidak ada angka di bawahnya. Kamu tinggal turunkan menjadi 3. Berarti 35 atau 35 plus 4 equals 39. Itu adalah addition without regrouping. Sedangkan addition with regrouping yaitu adalah penjumlahan dengan sistem menyimpan. Jadi seperti ini. 4 ditambah 7. 4 plus 7 is 11. Oke, 11. Ingat, satu yang di belakang ataupun angka satuan ini kamu tulis di bawah. Oke, kamu tulis di bawah. Sedangkan satu yang menjadi puluhan itu kamu tulis di atas, disimpan di atas angka 6. Oke, lanjut. 1 plus 6 plus 1 equals 8. Berarti 64 plus 17 equals 81. Oke, ini adalah contoh addition. Ingat ya, contoh addition with regrouping dan without regrouping. Miss Febri akan lanjut ke subtraction. Ini ada soal subtraction. Kamu lihat. Jadi di sini ada yang pertama Miss Febri akan jelaskan subtraction without regrouping. Berarti pengurangan tanpa sistem meminjam. Jadi kamu lihat. 9 dikurang 3. Kalau pengurangan berarti kamu hitung mundur. 9 minus 3 equals 6.
Oke? 6. Sedangkan 6 minus 1 equals 5. Sehingga 69 minus 13 equals 56. Oke, Miss Febri lanjut ke contoh yang kedua, yaitu subtraction with regrouping, yaitu pengurangan dengan sistem meminjam. 2 dikurang 6. Itu tidak bisa, berarti kamu harus pinjam dari angka 7. 7 kamu pinjam 1, itu sisa 6. Sedangkan 1 yang kamu simpan itu kamu tulis di depan angka 2. Berarti 12 minus 6 equals 6. Good. 6 minus 2 equals 4. So the conclusion is 72 minus 26 equals 46. Oke, sampai di sini Miss Febri sudah berikan kamu contoh tentang addition and subtraction. Ya. Nah, setelah ini Miss Febri akan kasih kamu beberapa contoh ataupun latihan soal, kamu kerjakan sendiri nanti, oke? Nah, dari contoh yang Miss Febri tadi kasih, kira-kira kamu sudah mengerti belum? Kalau kamu belum mengerti ataupun kamu sudah mengerti, habis video ini nanti Miss Febri akan kasih kamu beberapa soal, kamu kerjakan itu sebagai latihan kamu di rumah. Oke? Jadi untuk kamu anak-anak, jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, belajar dengan giat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.